Welcome to PNS Podcast Ngopi Ngopi Santai. Tetap merokok, Tetap jaga tetap kesehatan. jadi beban keluarga. Pasti. Pasti ngopi, ada yang ngopi, ada yang enggak. Bro, sekarang kan krisis gini ya, musim krisis, musim pandemi. Ya. Banyaklah investasi bodong. Investasi bodong. Di sini kita akan membahas tentang investasi bodong ya. Yoi. Atau money game lah. Yang sekarang yang terupdate tuh kan robot trading yang Oh iya bro. yang apa istilahnya yang Yang dibalut dengan investasi. Iya, kan gitu. iya. Sekarang kan lagi hits ya kan. Ya. Tapi di sini kita tidak menjelek-jelekkan perusahaan lah ya, perusahaan artinya institusi tertentu seperti contohnya perusahaan robot Apa sih trading. robotnya bro? Robot trading itu kan sebenarnya bagus. Jadikan robot trading tuh tools gitu loh. Oh. Tools untuk membantu lah. Kalau robot trading ya membantu trading. Jangan kita seolah-olah 100% percaya lah dengan robot. Kan ada orang bilang kan main saham gitu ya. Main saham. Iya, kan? Itu kan udah salah dia. Main saham. Masa saham mainan sih? Iya sih. Itu kan instrumen investasi lah istilahnya. Nah, yang mau kita bahas sekarang ini perbedaan yang real forex dengan robot trading yang berbalut forex. Iya. Itulah. Forex itu apa sih bro? Forex itu kan Kan kita nih awal nih. Oh. Nah, kan kita awal. Misalnya awam ya. Gitu Kita kan. menjelaskan ke orang awam Iya ya. kan? Forex itu kan foreign exchange, Heeh. artinya pertukaran mata uang lah. Seandainya bapak atau ibu-ibu membeli uang lah istilahnya di money change. Kalau kita mau ke Singapura kan kita harus tukar dengan dolar Singapura. Kalau kita ke Amerika ya US dollar lah istilahnya. Itu juga sebenarnya gini, pertukaran uang itu kita trading forex. Trade itu kan berdagang. Oh, jual beli berarti. Jual beli Iya, kan. iya. Itu kan jual beli itu Iya, kan? artinya rupiah dibeli dengan USD dolar lah. Iya, iya. Kalau dia menjual kepada kita. Itu juga prosesnya trade gitu. Oh, Tapi trade itu kan ada asetnya. Asetnya berupa apa ya? Nilai uang. Nilai uang. Trading jangan seperti binary option lah. Oh iya. Trading Itu kan lagi ngehit sekarang kan? Iya, yang tuh, lagi yang leadernya ngehits, lagi kan, diincar, ya. sakit. Yang ya. Kan Mudah banget. Iya. Kan sekarang dia sakit. Oh iya. Mau diperiksa lah. Tapi kan kita nggak. Iya, iya. Itu kan Ya, kita mungkin bahas dia ya, ya kan? positif aja. Oke, Mungkin kita dia. ke gini dah. Oke. Dari dulu kan. Kembali ke topik ya. Iya kan? Oke. Jadi forex itu foreign exchange. Tadi kalau yang kita kenal itu kan udah digital ya. Pertukaran nilai uang yang udah digital. Jadi foreign exchange itu ya pertukaran nilai Ya, uang. itu trade. Kalau memang trading itu kan harus ada aset ya. Aset itu kan banyak. Aset itu berupa apa ya? Jam itu bisa aset. Iya. Jam-jam yang terkenal pula. Kan bisa nanti kalau misalnya jam apa Rolex dibuat 10 pieces di dunia. Itu kan bisa instrumen investasi. Kenapa? Ya dia terbatas itu loh. Oke. Itu investasi itu kan harus ada aset gitu lah. Iya. Jadi Forex- intinya aset gitu Aset, ya. aset. Jangan kalau binary option mungkin saya udah jelaskan ya di video yang sebelumnya itu loh. Binary option itu dia kan mengopi real marketnya. Oh, Misalnya market forex atau market crypto di copy sama yang punya aplikasi dari binary option itu copy sama dia. Itu kan kopian dari real market gitu loh. Iya. Ada nggak gini manipulasinya? I don't know. Berarti ada market maker berarti ya. Mungkin Ya. mungkin ada market maker, kita di sliding saat kita mau profit maybe, tapi tapi saya tidak berani 100% ya market maker. Siapa sih yang mau kalah? Iya kan. Artinya binary option itu kan ada bandarnya. Berarti judi nggak tuh? Ya, semua orang bilang judi sekarang. Kalau dulu nggak ada yang berani bilang judi. Kenapa? Ya karena Bapeti belum bergerak. Oh. Sekarang kan Bapeti bilang perjudian atau Kemendag itu pun bilang perjudian. Gitu. Nanti saya memperlihatkan bukti-bukti bahwa binary option itu judi. Supaya apa? Kita tidak omong kosong lah istilahnya. Yang kembali ke forex, forex yang real itu ya. Forex itu kan harus punya broker. Tentunya broker itu yang terlegalitas lah. Kalau di Berarti Indonesia broker itu apa tuh? broker itu sebagai jembatan kita ke pasar.
Nggak bisa kita beli gini, ujung-ujung saya mau beli uang di forex, mau trading forex. Nggak bisa kita langsung ke likuidasinya, bank yang melikuiditas, artinya yang likuiditas itu bank-bank yang membeli atau menjual aset itu gitu. Oke. Jadi kan ini prosesnya klien ini. Klien dia harus punya broker. Broker ini yang terregulasi lah istilahnya. Regulasi. Di atasnya itu uang gitu uang kita disimpan di kustodian. Kustodian bank lah istilahnya. Bank kustodian. Bank kustodian. Terus baru ada yang melikuidasi. Biasanya bank-bank besar SBC, Morgan Stanley, Citibank, tapi di Indonesia kayaknya belum ada. Yang setahu saya ya, koreksi kalau salah. Itu seandainya klien ini kan broker nih, membuat akun apalah istilahnya. Broker ini ada aplikasinya, ya memberikan aplikasi kita bisa trading lewat aplikasi tersebut kan gitu. Jadi seandainya broker ini tumbang atau margin call atau istilahnya kabur lah, uang kita kan di kustodian tadi yang aman ya? Iyalah, kita harus klaimnya ke sana. Seandainya broker kita ini kabur atau margin call atau apalah bodong lah istilahnya. Tapi yang sekarang itu kan dibalut dengan robot trading. Oke. Robot trading ya. Sekarang klien ini transfer uangnya ke robot trading langsung. Atau ke brokernya langsung yang tidak legalitas. Itu memang robot trading itu menjadi robot trading itu ya mungkin ada robot padahal itu instrumen ya. Robot trading itu kan tools sebenarnya. Tools ya. Bagus sebenarnya robot trading itu kan membantu kalau kita orang biasa mau trading kan biasa 24 jam open posisi sell jual beli. Kalau robot itu kan bisa. Tapi Bapeti mengaku sampai saat ini belum pernah melegalitas instrumen robot trading. Seperti misalnya apa? Yang sudah kabur atau margin call, robot trading Sutton Capital tuh udah kabur dia, membawa uang sekian. Mark AI itu robot trading di cryptocurrency kan sekarang lagi hype-nya. Cryptocurrency juga dia di margin call lah istilahnya. Seandainya misalnya apa? Ada kan future forex tuh. Kalau forex itu future, trading future ya, jual beli. Sana dijual, kita berharap harga forex itu turun. Kalau beli, kita berharap harga forex itu naik. Nah, itu buat dimanipulasi lah istilahnya. Kalau yang tidak terregulasi atau robot-robot bodong, dia selalu punya exit plan. Exit plan. Orang-orang seperti itu punya exit plan. Cara kayak kabur dia. Cara kabur tuh. Pertama dia ya kabur aja. Yang kedua margin call. Margin call itu ya seperti itu. Manipulasi dari seandainya kita beli ini kan berharap turun. Kalau turun kan kita profit. Dia buat naik. Berarti ada yang ngatur buat dia. Sampai dana kita tuh nggak sempet nggak sempet menutupi lah. Kita kan beli sampai habis margin call. Ya udah uang kita ke dia semua. Yang ketiga, dia akan menyalahkan pemerintah ketika ketangkap. Robot trading ini kan ilegal lah istilahnya. Sekarang ditangkap ilegal. Sekarang diperiksa sama kepolisian. Ini gara-gara pemerintah nih. Jadi dana kalian semua tuh nggak bisa di withdraw. Seperti apa? Viral Blast. Sekarang itu yang baru ini kan Viral Blast. Viral Blast itu kalau nggak salah dia juga sebagai sponsor tim besar di Liga 1. Nanti saya ada buktinya, dia sponsor Bandura United, PS Sulaiman dan Persija ini sudah mendepak Viral Blast tersebut karena apa? Tahu bodong. Itu robot tuh. Robot trading juga. Viral Blast tuh robot trading udah lama tuh. Dia sponsor beli. Iya, tapi kan itulah anehnya Indonesia. Kenapa dia tidak riset? Tapi saya juga sebagai pemilik sepak bola ngapain juga riset? Kan dia beri uang kita itu loh, sponsor. Iya sih. Yang sekarang tuh kan DNA Pro kan juga sponsor di Liga 1. Ya itu sama. Tapi saya nggak berani bilang DNA Pro ini penipu, enggak. Tapi Bapeti mengeluarkan DNA Pro ini investasi ilegal. Tapi kok berani
sponsoring gitu loh. Sponsor Liga 1 Iya, ya. iya kok berani dia. Sebelum dia dikontrak sebagai sponsor, Liga 1 ini kan nggak tahu legal atau tidak. Nah itulah masyarakat kita tuh ke brainwash dengan return Returnnya gede ya, dengan gede ya. uang Iya, yang kan? besar gitu loh. Taruh uang 1 juta sebulan jadi 10 juta gitu ya kan. Ada kucing lewat. Jadi gampang sekali brainwash orang-orang Indonesia. Apalagi orang-orang tua, orang-orang di desa. Orang yang Sampai minjem uang itu loh kan. kur. Sama bukan ngeri keselian. Ngeri sekali, Pak. Iya kan, ngeri kan. Investasi itu janganlah pakai uang tanah. Nah kan investasi ya, namanya investasi kan 10 tahun lah, 20 Ya, tahun lah gitu mengembangkan kan. aset. Investasi itu nggak ada yang buat cepat kaya. Iya kan. Investasi itu bagaimana caranya kita mengembangkan aset yang kita miliki. Uang kita tuh nggak beristirahat gitu loh. Misalnya Aset yang kerja berarti aset ya, yang kan? kerja. Misalnya kita investasi di apa? Di deposito. Berapa sih deposito sekarang? 3 sampai 4%. Iya. Terus mereka nggak sadar deposito itu ada inflasi, Oh iya. Kan? ada pajak 20%. Inflasi di Indonesia sekarang berapa? 3%. Dapat uang, dapat bunganya 4 sampai 3%. Kemakan inflasi. That's why saya memilih instrumen investasi saham atau reksadana lah. Returnnya itu ya setahun bisa 20%. 10% tuh rata-rata lah dari HSG kita, Iya. pertumbuhan IHSG kita gitu loh. Nah, balik ke forex tadi, kenapa bisa menjadi sponsor sepak bola kan gitu? Ya karena dia tidak memahami, artinya klub itu karena dia dapat uang kok. Ya udah, kita terima aja. Tapi kok sampai sekarang masih dipajang logo. Nah, itu udah jeleknya. Sampai sekarang Viral Blast juga menjadi sponsornya Sulaiman loh. Hanya Persija aja yang sudah mendepak. Ada beritanya, nanti kita akan gini juga perlihatkan. Gitu, Pak. Jadi forex yang asli dengan artinya forex yang berkedok robot trading itu sebenarnya ya money game lah. Money game itu kan ada skema Ponzi lah. Iya. Ada piramida. Piramida itu Member berarti ya, kan? member get member lah. Iya, kan? Istilahnya leader yang pertama. Untung nggak orang-orang yang mengikuti investasi bodong? Untung. Orang yang pertama masuk itu pasti untung. Ya, siapa yang untung? Karena apa? Bandar. Karena dia mendapatkan untung dari kekalahan yang di bawah ini. Iya. Ketika Ngelos. misalnya Oko jadi leader saya ikut dari ajaknya Oko, betul lah istilahnya affiliate lah istilahnya. Saya menyetorkan uang, ya Oko dapat berapa persen? 20%. Dan leader ini sudah kerjasama dengan penyelenggara money game ini. Dia perusahaan ini dapat berapa, leadernya dapat berapa. Terus seperti itu. Skema money game ini dia akan semua member itu akan selalu untung ketika ada member baru. Money game Berarti itu. uang itu diputar-putar gitu Diputar aja, itu ya, naik lagi, naik. Setiap dapat member naik. Nggak tahu itu apakah uang dari trading atau uang dari member yang baru itu, Pak. Iya kan. Nah, seperti itu. Gampang sekali untuk caranya menghindari investasi bodong. Ya kita harus riset dulu dong. Kita nggak boleh menilai sesuatu itu subjektif. Oh ini camat nih yang ikut. Gede nih yang ikut. Ini orang besar, Gede, kan? orang DPR nih yang ikut. Padahal dia ngepom-pom kan gitu kan, ya kan? Subjektif kan? Iya. Dari orang misalnya artis, wow Artis, ini kan? nggak misi contoh ya, bukan menjelek. Misalnya siapa ya? Hotman Paris, si A lah, artis besar lah yang mengikuti. Ikut langsung karena apa? Karena artis besar lah. Iya, Ini karena DPR yang ikut. Masa Jadi dia kita nipu? percaya gitu ya, Karena kan? camat nih yang ikut, karena bupati, masa dia mungkin dia tipu. Itu kan penilaian subjektif. Jadi kita harus menilai sesuatu itu objektif lah. Fundamentalnya seperti apa? Robot trading ini legalitasnya seperti apa? Brokernya siapa? Udah terlegalitas nggak di Indonesia? Udah diawasi Bapepti nggak? Kan gitu. Tapi kita di sini sifatnya mengedukasi ya. Uang mereka kan uang mereka. Iya, gitu. kan. Dia yang mengontrol. Mau dibawa kemana ya terserah dia. Di sini sifatnya kita mengedukasi orang supaya apa ya? Tidak terjebak dalam investasi yang
istilahnya kasih return tinggi, oh ini returnnya 20% per hari, itulah istilahnya.